Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Universitas Pakuan, Prodi Matematika. Kali ini Bu Isti akan mengajarkan mata kuliah Aktuaria 1. Tapi sebelum kita mulai kuliah kita, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan terhindar dari dampak penyebaran virus COVID-19 serta terhindar juga dari musibah lainnya. Amin. Baiklah, kita mulai doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu ingin mengingatkan juga ya, sebelum kita belajar, lakukanlah protokol kesehatan. Rajinlah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kalau kalian keluar rumah itu pakai masker ya. Kalau bisa pun keluar itu hanya karena penting banget. Kalau nggak penting-penting amat, lebih baik di dalam rumah aja ya. Kemudian juga ibu ingin memotivasi kalian ya, meskipun kita nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja, tapi ibu berharap kalian tetap semangat kuliah ya. Dan kalaupun misalkan ada masalah keuangan di keluarganya, ayolah bantu orang tuanya untuk bisa setidaknya membiayai uang kuliah kalian aja gitu ya. Ibu juga pernah kok dulu waktu ibu semester 3 S1 juga mengalami kondisi keuangan yang menurun keluarga ibu, jadi menuntut ibu untuk mencari uang sendiri. Nah, kita kan anak matematika gitu ya, jadi pekerjaan paling mudahnya itu ya ngajar private gitu. Coba kalian ngajar private online gitu ya, dicari aja, mana tahu ada lembaga-lembaga private yang membutuhkan guru matematika, kalian apply aja seperti itu ya. Mumpung di rumah juga dan belajar bisa lewat online, kenapa enggak ya kan? Semangat ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa ilmu dasar yang penting harus kalian miliki untuk mempelajari aktuaria ini, yaitu teori peluang, ilmu ekonomi dan keuangan, pemrograman komputer, dan ilmu statistika. Ini semua udah kalian pelajari, ya kan? Nah, kemudian Ibu ingin menjelaskan apa sih perbedaan antara aktuaria dan aktuaris. Ini berbeda, jangan kalian samakan ya. Ilmu aktuaria atau bahasa Inggrisnya actuarial science adalah disiplin ilmu yang menerapkan metode matematika dan statistika untuk menaksir risiko keuangan pada industri asuransi, keuangan, dan industri lainnya di masa depan. Sedangkan aktuaris adalah orangnya. Jadi dia adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan teori matematika, peluang, dan statistika, serta ilmu ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual pada sebuah bisnis, khususnya yang berhubungan dengan risiko. Masalah bisnis tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di masa depan, kemudian kemungkinan peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut akan terjadi, dan berapa jumlah dana yang perlu disisihkan untuk mengatasi biaya yang muncul jika peristiwa tersebut terjadi. Deskripsi singkatnya, mata kuliah ini membahas terapan matematika yang berhubungan dengan aktuaria untuk pekerjaan di asuransi jiwa, dana pensiun, asuransi kesehatan, dan asuransi umum. Topik yang dibahas, model risiko
individu jangka pendek, sebaran survival, dan tabel hayati. Ini adalah beberapa sumber yang bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk mempelajari aktuaria. Dan bukan hanya ini ya, masih banyak lagi yang lainnya, bisa dicari aja. Nah, penilaiannya UTS Ibu ambil 35%, UAS Ibu ambil 35%, kuis tambah tugas 20%, dan kehadiran hanya 10%. Dan perlu diingat, untuk mengikuti UTS, kehadiran kalian di sesi UTS itu harus 80% ya. Dan begitu juga dengan UAS, baru bisa ikut UTS dan UAS. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama, kita belajar model untuk peubah acak klaim individu. Apa itu klaim? Klaim adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh suatu perusahaan asuransi. Nah, jadi kita mau memodelkan peubah acak klaim individu ya. Ini ada kasus, misalkan terdapat produk asuransi jiwa yang jatuh temponya 1 tahun, yang memberikan benefit sebesar B jika seseorang meninggal dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi jika seseorang tersebut bertahan hidup selama 1 tahun itu, maka ia nggak mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian diketahui juga peluang klaim sebesar B itu adalah Q. Kemudian dimisalkan peubah acak klaimnya adalah X. Maka fungsi peluangnya adalah ini. F kecil XX sama dengan peluang X sama dengan X. Untuk peluang X sama dengan 0 itu sebesar 1 min Q. Peluang X sama dengan B itu adalah Q. Dan untuk X yang lain, peluang X sama dengan X-nya adalah 0. Dan fungsi sebarannya F besar XX atau peluang X kurang dari sama dengan X. Untuk X yang kurang dari 0, peluang X kurang dari sama dengan X-nya adalah 0. Untuk yang X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari B, peluang X kurang dari sama dengan X-nya adalah 1 min Q. Sedangkan untuk X yang lebih dari sama dengan B, peluang X kurang dari sama dengan X-nya adalah 1. Kemudian nilai harapan X adalah B kali Q. Varians X adalah B kuadrat Q kali 1 min Q. Nah, selanjutnya Ibu akan membuktikan ya satu persatu. Oke, Ibu akan membuktikannya ya satu persatu. Tadi kasusnya itu ada 2 kondisi. Orang yang mendaftar asuransi itu akan mendapatkan benefit sebesar B atau 0 gitu ya. Nah, kemudian kita ke fungsi peluangnya. Fx sama Fxx gitu ya. Ini fungsi peluang, simbol fungsi peluang. Ini sama aja dengan peluang X sama dengan X gitu ya. Nah, ini kita buat 3 kondisi. Nah, dia ada mendapatkan benefit yang sebesar B, ada yang nggak mendapatkan apa-apa atau 0, dan yang selainnya gitulah ya. Nah, tadi diketahui bahwa peluang dia mendapatkan benefit sebesar B adalah Q. Nah, kemudian peluang dia tidak mendapatkan apa-apa itu adalah 1 min Q. Kenapa? Ini walaupun gak diketahui di soal, bisa kita tahu kenapa. Karena jumlah peluang itu adalah 1. Jadi kalau untuk yang lainnya kan gak ada disebutkan di soal ya, berarti kan peluangnya adalah 0 gitu ya. Berarti Q tambah 0 tambah berapa lagi supaya sama dengan 1? Berarti sama dengan 1 min Q, seperti itu. Nah, kemudian selain fungsi peluang, kita mau menentukan nilai harapan peubah acak X-nya. Itu bagaimana? Nah, untuk yang diskrit, nilai harapan peubah acak X itu kan sigma untuk semua X gitu ya. Nah, X dikali dengan peluang X sama dengan X gitu ya. Dia sama dengan, karena tadi ada 3 kondisi di sini,
Untuk X sama dengan B dikalikan dengan peluang X sama dengan B. Nah, ditambah dengan untuk X yang sama dengan 0 dikalikan dengan peluang X sama dengan 0. Ditambah dengan untuk X yang selainnya, selain 0 dan B, dikali dengan peluang X sama dengan X ya. Nah, tadi peluang X sama dengan B itu adalah Q, gitu ya. Berarti ini jadi B kali Q 0 ditambah dengan X kali 0. Jadi sama dengan B kali Q. Oke, kemudian bagaimana dengan varians X-nya? Varians peubah acak X-nya itu kan rumusnya adalah EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan, bener nggak? Berarti kita butuh ini ya, ini nilai harapan X kuadrat itu sama dengan apa? Nah, itu kita tentukan dulu. Jadi seperti biasa, definisi dari nilai harapan X kuadrat adalah jumlah semua X kuadrat dikali dengan peluang X sama dengan X. Jadi untuk X yang sama dengan B kuadrat dikali peluang X sama dengan B, kemudian ditambah dengan 0 kuadrat dikali peluang X sama dengan 0, ditambah X kuadrat dikali peluang X sama dengan X, gitu ya. Nah, jadi sama dengan B kuadrat ini adalah Q ditambah dengan 0 ditambah dengan X kuadrat dikali 0. Nah, ini jadi sama dengan B kuadrat Q. Nah, sehingga varians peubah acak X-nya adalah nilai harapan X kuadrat dikurang nilai harapan X dikuadratkan, gitu ya. Jadi sama dengan B kuadrat Q, ini yang tadi kita cari, dikurang dengan nilai harapan X tadi adalah mana? BQ ya. Jadi BQ dikuadratkan, jadi sama dengan B kuadrat Q dikurang B kuadrat Q kuadrat. Nah, B kuadrat kita keluarkan sama Q-nya jadi 1 min Q, seperti itu, terbukti. Paham ya pembuktiannya ya?